Tujuan dari pengamatan ini yaitu untuk mengetahui hasil reaksi yang terjadi antara baking soda dengan asam cuka. Alat dan bahan yang digunakan yaitu jas laboratorium, sarung tangan, masker, goggles atau kacamata, tabung reaksi, pipet tetes, spatula, dan korek api, air, soda kue, dan cuka dapur. Siapkan tabung reaksi, kemudian siapkan air. Gunakan pipet tetes untuk memindahkan air ke dalam tabung reaksi. Tambahkan air sampai sepertiga tabung reaksi. Kemudian siapkan soda kue dan gunakan spatula untuk memindahkan soda kue ke dalam tabung reaksi. Cukup tambahkan soda kue sebanyak 2 spatula. Siapkan cuka, kemudian tambahkan cuka ke dalam tabung reaksi. Maka akan muncul buih putih yang menandakan terbentuknya gas pada tabung reaksi. Adanya gelembung udara juga menandakan bahwa dalam tabung reaksi terdapat gas. Kemudian, jika ditambahkan cuka kembali, maka buih itu kembali muncul. Berikutnya, siapkan korek api, kemudian nyalakan korek api tersebut. Masukkan korek api ke dalam tabung reaksi. Pastikan korek api tidak menyentuh campuran di dalam tabung reaksi. Kemudian api mati dengan sendirinya. hasil pengamatan. Yang pertama, ketika air, baking soda, dan cuka bercampur menjadi satu, akan menghasilkan banyak gelembung gas. Kedua, tabung reaksi terasa dingin setelah cuka dan baking soda bercampur. Ketiga, api menjadi padam. Reaksi yang terjadi yaitu NaHCO3 ditambah CH3COOH menghasilkan CO2 ditambah H2O ditambah Na+ ditambah CH3COO-. Cara umum lainnya untuk menuliskan reaksi ini adalah NaHCO3 ditambah Hc2H3O2 menghasilkan NaC2H3O2 ditambah H2O ditambah CO2. Pembahasan. Reaksi kimia terjadi dalam dua langkah. Pertama, ada reaksi perpindahan ganda di mana asam asetat dalam cuka bereaksi dengan natrium bikarbonat membentuk natrium asetat dan asam karbonat. Hal ini juga menyebabkan tabung reaksi terasa dingin, karena reaksi campuran baking soda dan cuka adalah reaksi yang menyerap energi dari lingkungan atau endoterm. Asam karbonat yang tidak stabil akan mengalami reaksi dekomposisi untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida keluar dari larutan sebagai gelembung. Karbon dioksida juga dapat memadamkan nyala api, karena karbon dioksida lebih berat daripada udara, sehingga membuat api kekurangan oksigen dan menyebabkan nyala api menjadi padam.